warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada Selasa malam Rabu ini kita mengaji seperti biasa. Salam dari Pak Dr. Iqbal ini bertepatan setelah waktu zuhur. Beliau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, maka bersama ini kita hadirkan Ustadz kita Berdianto melakukan misi pengajian kita pada malam hari ini. Karena kita sudah menyampaikan undangan, maka karena ini adalah pengajian kita mungkin berkaitan dengan fikih atau tasawuf, mungkin malam ini sama-sama kita bersama. Dan mari kita buka pengajian ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Berdianto dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbaha dhamayur wa naqqa sarayur fa'al qalbal ayur ila dhahiri awal basur. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril asari wa malaikal jari wa jama'na bihi fi kulli aqwari wa ala alihi wa sahbihi ya nabi. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumil fidda'il amin. Wa qala hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ghufranak rabbana wa ilaikal masir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersyukur atas nikmatnya Allah, baik berupa nikmat kesehatan, karena kita sadar, kita tahu bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, maka mestilah kita kembalikan kepada Allah, sehingga tanda rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya dengan mengucapkan lafazan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabiullah wa Habibullah wa Rasulullah, yakni Nabiuna, Nabi kita bersama, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berlapaskan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan membahas faslun fi adabi ziyaratil qubur. Satu pasal pada membahas tentang adab berziarah kubur dan juga hukum berziarah kubur. Karena pada saat sekarang ini Bapak Ibu lagi marah-marahnya di kalangan kita yang membid'ahkan ziarah kubur dan juga mensyirikkan ziarah kubur. Maka akan kita bahas bersumberkan dari dalam kitab Tadbirul Qulub pada halaman 190.
Supaya apa? Supaya tidak ada lagi perdebatan di kalangan kita. Karena perdebatan itulah yang menimbulkan suatu kehancuran. Terkadang kita tidak mengusik mereka, namun mereka yang terlebih dahulu mengusik kita. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit syirik. Ini baru terjadi Bapak Ibu ketika saya mengisi kajian. Lalu ada jamaah yang bertanya, Ustaz, nah apa hukum ziarah kubur? Setelah saya jawab, dia tak terima. Dia tanya pada sumber kitabnya. Setelah itu dia juga tak terima, bahkan mengatakan kata Ustaz hukumnya bid'ah juga syirik. Baginda Rasulullah pernah bersabda, hebat betul berarti. Nah kata Ustaz, dia tak mengaji dengan kitabnya, cuma mendengar kata Ustaz. Maka inilah akan kita bahas. Pernahkah Rasul melarang kita ziarah kubur? Setelah itu adakah hadis setelah melarang? Lalu adakah hadis memerintahkan kembali untuk kita berziarah kubur? Mengapa Rasul melarang? Apa sebabnya? Inilah yang akan kita bahas. Bersumberkan dari rujukan kitab Tadbirul Qulub pada halaman 190 pada satu pembahasan faslun fi adabi ziyaratil kubur. Tusannu ziyaratul kuburil muslimin. Disunnahkan berziarah kubur ke kuburan orang-orang muslimin, baik muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi hukum ziarah kubur itu adalah sunnah. Nah, lalu kenapa kita disunnahkan Bapak Ibu berziarah kubur? Nah, karena kata baginda Rasul, manfaat ziarah kubur itu ada 4. Dengan adanya 4 manfaat ini, sehingga hukum ziarah kubur itu adalah sunnah. Yang pertama, manfaat berziarah kubur itu li'ajli tadhkirul maut, untuk mengingat kepada kematian. Awak pikir berziarah kubur, awak tengoklah kemana awak dikuburkan. Kita sadar Bapak Ibu kubur itu tempat yang sempit. Kita sadar kubur itu Bapak Ibu tempat yang gelap. Kita sadar Bapak Ibu kubur itu tempat yang sempit. Tak ada tempat di dalam. Sempit, gelap, sepi. Sekarang teman kita di alam sana, suatu kelak nanti kita pula yang akan menempati pada tempatnya. Begitulah kita ingat kematian. Makanya Bapak Ibu disunahkan kita kata baginda Rasul mengingat kematian itu salah satu jembatan penghubung agar seorang hamba itu bisa kembali kepada Tuhan. Banyak manusia di akhir zaman, kata Rasul, saya di zaman lagi akan datang suatu masa ala ummati atas umatku yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Mereka cinta terhadap 5 perkara, lupa terhadap 5 perkara. Di antara yang 5 poin ini kita ambil 2 saja. Yang pertama kata Nabi, nanti di akhir zaman itu bakal terjadi atas umatku. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna Allah. Umat itu nanti kata Nabi di masa itu mereka terlalu cinta terhadap dunianya, namun berlupakan terhadap akhiratnya. Sekarang terbukti Bapak Ibu, masa itu telah hadir di tengah-tengah kita. Manusia sekarang sibuk bekerja, siang kerja, malam kerja, cari duit aja kerja. Kalau azan, leman azan di masjid Ikhwanul Muslimin tak tolongan Bapak Ibu. Sibuk yang masih di jalan, jual bakso bakar macam yang dijual waktu. Nah, dia tinggalkan akan akhiratnya. Lalu kata Nabi yang kedua, di antara poin yang kelima itu kita ambil 2 saja. Lalu kata Rasul, nanti di masa itu bakal terjadi di tengah-tengah umatku manusia sibuk membangun bangunan di dunia ini dengan megah, namun melupakan bagaimana keadaannya di negeri sekarang terbukti rumah dibangun megah, murah-murah, luas, kurang
luas, mewah, kurang mewah. Tapi mereka lupa bagaimana nanti keadaan mereka, tempat mereka di negeri akhirat. Dan kita disunahkan supaya kita bisa mengingat Allah kembali, supaya dia bisa kembali kepada Tuhannya, maka disunahkan untuk berziarah kubur, supaya dia bisa mengingat terhadap itu kematian. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat berziarah kubur yang kedua, wal akhirah, dan agar mereka bisa berpikir bagaimana keadaan mereka nanti di negeri akhirat. Kita datang berziarah kubur, kita nampak di dalam kubur itu sudah tak ada lagi yang bisa menolong kita, melainkan hanya amal ibadah. Anak istri tinggal, harta tinggal semua, pangkat juga tinggal, jabatan semua kita tinggal. Makanya dulu guru kita bilang ada lagu qasidah Melayu. Nah, ini qasidah udah lama ada, zaman behel, zaman daerah. Atau awak dulu sering diputarnya lagu. Lagu ini mengantarkan kepada kita agar kita bisa mengingat kematian. Apa bunyi syair lagunya, qasidahnya? Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Nafas terhentilah mahal diri, jasad terbaring tidak bergerak. Nafas terhentilah mahal diri, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Nah, kalau udah mati awak nanti ke sakaratul maut, sibuklah orang. Nah, berebut harta kita. Datang yang satu siapa? Kau nak yang mana? Jadi kita dah nak mati. Datang siapanya? Kalau aku tengok mereka pari itu baru sepri itu tengok. Mereka parinya aja bujadilah. Datang si kakak, kau nak mana kak? Aku tengok cincin yang di tangannya itu ada 15 gram tu. Nah, aku cincinnya yang bujadilah. Nah, cincin pula sekawan. Datang yang satu lagi tetangga sebelah rumah. Kau kan tetangganya, Pak. Bini itu juga udah meninggal, udah 2 tahun meninggal lamanya. Nah, kalau kamu yang mana katanya? Kalau aku tengok, anaknya itu, aku tengok baru meninggal pula suaminya, anaknya aja boleh bersama aku kan? Nah, sibuk orang memperebut. Dulu semasa hidup kita ada teman tertawa kita. Di saat awak hukum itu bisa awak tertawa, nah, senang aja. Tapi nanti kalau sudah sakaratul maut, tertawa itu akan bergantikan dengan tangisan. Nah, kadang bini meninggal suaminya, padahal tadi malam baru makan orang itu di mana? Di Rangkupi. Dia ajak suami suka nongkrong. Nah, dibawanya. Tiba-tiba besok tidur dia subuh, biasanya suaminya sholat subuh ke masjid Ikhwanul Muslimin. Nah, tiba-tiba tidur suami jam 9 pagi, enggak bangun-bangun juga. Pikir bininya, suaminya kecapean. Pas jam 10 pagi bangunkan lagi, bangun-bangunkan, rupanya tak bangun-bangun. Nah, menangis lah si istri. Apa kata si istri? Bang, baru lagi tadi malam kita makan ayam bakso bang. Nangis lah dia. Nah, awalnya tertawa bakal bergantikan dengan tangisan. Maka kita nih disunahkan berziarah kubur biar tahu, jangan sampai awak hidup di dunia sudah susah, datang pula nanti di akhirat tambah susah. Nah, maka
suntukkanlah diri kita semasa hidup kita ini untuk beramal ibadah. Lalu manfaat berziarah kubur Bapak Ibu yang ketiga, wa islahu fasadul qalbi, untuk memperbaiki hati yang keras, hati yang telah rusak. Kadang-kadang manusia itu Bapak Ibu bandel, bebal, kalau orang Jawa bilang pekok, tak mau dia menerima nasihat. Dinasihati ustaz ketawa ya. Nah, ustaz menasihati tidur pula di belakang. Macam ustaz menasihati ustaz ceramah meleng dalam ampel pula dia di belakang. Macam lah berani. Nah, tak mau menerima nasihat. Kalau ada hati seseorang itu keras, buruk hatinya, keras hatinya, tak mau menerima nasihat, maka disunahkan dia agar mengingat terhadap kematian. Kalau sudah awak ingat kematian itu Bapak Ibu, hati yang keras tak ada tambah keras, pasti menjadi lembut, takut dia terhadap kematian. Nah, inilah awak disunahkan untuk berziarah kubur. Hukumnya sunnah. Lalu disunahkan kita Bapak Ibu berziarah kubur. Manfaat yang keempat ini, wa naf'al mayyitu bima yusna 'indahu minal Qur'an. Nah, manfaat yang keempat ini untuk semayit. 3 manfaat ziarah kubur untuk kita, 1 untuk si mayit. Apa manfaat untuk si mayit? Membawa pertolongan kepada si mayit dengan apa yang kita baca di sisinya dari Al-Quran. 3 untuk awak, 1 untuk semayat. Inilah sunnah ziarah kubur. Yang pertama untuk kita agar kita bisa kembali menghadap kepada Allah. Itulah namanya mengingat kematian. Yang kedua supaya kita sadar bagaimana nanti keadaan kita di negeri akhirat. Karena orang tak bisa menjaga keadaan kita, hanya kita lah yang menjaminnya sendiri. Kalau kita rajin beribadah semasa hidup kita dekat dengan Allah, maka enaklah kedatangan kita nanti di negeri akhirat. Karena sudah janji Allah dalam surah Al-Imran ayat yang ke-133. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu kata Allah menuju kepada ampunan Tuhan. Nah, cara menuju ampunan Tuhan, cara menuju kepada ampunan Allah, yang pertama dengan rajin sholat. Kerjakanlah segala yang diwajibkan oleh Allah. Perintah yang wajib awak kerjakan, jangan sampai awak tinggalkan. Karena kata Nabi, wal iyazu billahi arba'atun, berlindunglah kamu kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama, mengapa kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara? Karena penyebab 4 perkara ini Bapak Ibu bisa membawakan seseorang itu matinya su'ul khatimah, buruk matinya. Kalau orang Medan bilang matinya mati konyol, Bang. Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Karena 4 perkara ini bisa menyebabkan seseorang itu matinya su'ul khatimah. Yang pertama, at-tahawanu bis shalat. Seseorang yang suka meninggalkan sholat, jadi dikhawatirkan nanti matinya su'ul khatimah. Jadi jangan senang kalau meninggalkan sholat dulu. Ada kadang manusia itu senang kalau dia meninggalkan sholat. Hati-hati kalau sudah meninggalkan sholat itu dikhawatirkan nanti kata Nabi matinya su'ul khatimah. Padahal berharap menjawab husnul khatimah. Tapi kalau dia berdoa saja tapi tak sholat ya, jangan berharap kau mati nanti bisa husnul khatimah. Bahkan dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Yang kedua, wasyarbul khamri. Seseorang yang suka minum khamar, dia dikhawatirkan nanti matinya juga su'ul khatimah. Hati-hati, na'udzubillah, jangan sampai. Lalu yang ketiga, wa'uquqil walidain. Seorang anak yang suka durhaka kepada emak dan ayahnya, ini juga dikhawatirkan nanti matinya su'ul khatimah, buruk matinya. Hati-hati, jangan kau bentak-bentak omakmu, jangan kau bentak-bentak ayahmu. Saya saja, Bang, kalau cerita saya menikah. Nah, saya mau pilih siapa saja yang saya inginkan, tahu saya. Cuma saya minta ridhonya emak dan ayah saya. Kalau emak saya ridho, maka itulah kekasih maka saya pilih.
saya bawa. Mana orangnya? Jumpakan dengan mak saya. Kalau mak saya cocok rasa dia, gaspol, jangan repot. Nah, daripada jomblo terus ya kan, Pak. Nah, dan serius sekali dengarkan Ustaz ceramah, agak ketawa dikit. Nah, dari Bapak Ibu hati-hati kita. Jangan sampai kita tuh ibu-ibu yang perhatikan suami, perhatikan anak. Sekarang manusia di akhir zaman ini banyak betul anak mudanya, baik bapak-bapaknya terlalu cinta terhadap minum khamar. Begitu pula di akhir zaman ini banyak anak yang durhaka kepada emak dan ayahnya. Nah, dia bentak-bentak emaknya, dia bentak-bentak ayah. Kata Nabi, ini dikhawatirkan nanti kalau dia matinya su'ul khatimah. Lalu yang keempat, wa'zil muslimin. Seseorang yang suka menyakiti atau menzalimi orang Islam. Hati-hati ya, apalagi yang gambling, hati-hati gambling. Nah, hati-hati lah. Nanti di dalam api neraka itu, nah barisan pertama nanti yang akan dicampakkan ke dalam api neraka. Yang pertama di barisan terdepan itu presiden, yang kedua wakil presiden. Nah, di kelompok-kelompok presiden itu ada ustadznya nanti di dalam. Nah, jadi kok Prianto jangan enak-enak aja ceramah. Kalau juga nanti bakal dipertanggungjawabkan apa yang telah diucapkan nanti akan disidang di hadapan Allah. Begitu pula nanti ada pakai bring. Nah, di kelompok itu inilah kami orang pandai bercakap. Yang presiden katanya nanti kalau saya jadi presiden gak muncul, nah maka saya akan mengundurkan diri. Ternyata aku justru jadi presiden masih dia juga memimpin, hati-hati lah. Makanya jangan asal ngomong aja ya lah Pak. Nah, aku kan ide, jangan pulang streaming aja lah wahai. Nah, dari Bapak Ibu hati-hati lah kita berlindung kepada Allah terhadap yang empat perkara. Jangan sampai kita menyakiti hati umat Islam. Nah, karena kata Nabi, nah macam-macam dosa besar itu ada 33 macam dosa besar. Nah, tingkat yang nomor 4, dosa besar tingkatan yang paling tinggi nomor 4 yaitu adalah menyakiti hati umat Islam. Ini kabarnya dari dosa besar. Makanya jangan sebab menzalimi hati orang Islam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nih kalau sudah rajin sholat, insya Allah terhindarlah kita dari yang namanya mati buruk atau suhul khatimah. Tentu kita tadi sudah sholat maghrib, sudah sholat awal. Kalau mau mati, nah berharap matinya husnul khatimah, baik matinya. Jadi jagalah sholat awal nih, sholat yang pertama. Karena nanti ketika kita sakaratul maut, yang memudahkan kita sakaratul maut itu adalah ibadah sholat kita. Kata Nabi dalam sabdanya Bapak Ibu, barang siapa yang rajin mengerjakan ibadah sholat yang wajib baik pun yang sunnah, nanti Allah akan mudahkan sakaratul mautnya. Begitu pula nanti ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat, nah nanti yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar menakir yang pertama kali adalah tentang perkara sholat. Jika selesai ibadah sholatnya semasa hidupnya, maka selesailah nanti pertanyaan di dalam kuburnya. Karena yang menjawab nanti adalah ibadah sholat, amal kebajikan kita semasa kita hidup. Begitu pula nanti datang di yaumul qiyamah, awwalu ma yuhasabu 'indallahi yaumul qiyamah as-shalat. Juga pertama kali yang akan dihisab nanti di sisi Allah yaumul qiyamah adalah sholat. Kalau beres sholat semasa hidupmu, maka tenanglah hidupmu nanti di akhirat. Maka Bapak Ibu, nih kita jaga sholat kita. Lalu setelah kita jaga sholat kita sadar kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Maka caranya gimana? Sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Sekarang kita yang memilih sop untuk kita sendiri, suatu kelak nanti sop kita akan dipilihkan. Sekarang kita berimam dengan si imam, suatu kelak nanti kita akan diimamkan. Nah, disolatkanlah awam. Ya, jadi Bapak Ibu, maka kita berlindung kepada Allah. Jangan sampailah kita mati kita nanti menyusahkan orang
orang lain. Terutamanya kata Nabi, kalau sudah ada sahabatmu yang meninggal dunia, maka berziarahlah kepadanya, karena sangat banyak pertolongan yang diharapkan oleh sahabat kita yang telah mendahului kita. Salah satunya dari Al-Quran yang kita bacakan, kita niatkan untuk si mayit, itu juga menjadi pertolongan bagi si mayit yang telah mendahului kita. Sampai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Iqra'u 'ala mautakum biqra' Yasin." Bacakan atas mayit kamu dengan membaca surah Yasin. Karena itu akan membawa pertolongan kepada si mayit. Lalu di dalam kitab hadis Sahih Muslim, baginda Rasul pernah bersabda, ini dalil mereka mengatakan ziarah kubur itu sebahagian katanya syirik. Nah, tak boleh kita berziarah kubur. Baginda Rasul bersabda, Bapak Ibu, ini dalil mereka. Kata Nabi, kunta nihayatukum an ziyaratil kuburi huzuriha. Nah, aku melarang kamu dari berziarah kubur. Nabi melarang kita dua berziarah kubur. Kenapa Rasul melarang kita dulunya berziarah kubur? Karena pada zaman jahiliyah dulu, pada zaman yang penuh dengan kebodohan, itu disaksikan Nabi, banyak orang pergi ke kubur untuk berziarah kubur, dia bawa makanan, lalu dia letakkan di kuburan. Kalau bahasa kita, bahasa gaulnya sesate. Di bawahnya lah ada ayam bakarnya, ada pulut kuningnya. Nah, diletakkannya pula di situ ada serundengnya, ada cabenya, ada sambal tempenya, campur terinya. Ambillah beliau suka makannya itu, Pak. Nah, kamu tengok ada bapak-bapak di antaranya kepulauan besar, tapi ada pesantren baru, Pak. Di pesantren dah jarang makan ayam, seringnya makan ikan asin bakar. Kalau bahasa Mandailing-nya ditutung ikan asin, ditutung. Kalau udah ikan asin ditutung, wah wanginya luar biasa. Itulah penyedap awak makan waktu di pesantren. Nampak pula orang antar ayam, wah ayam bakar, ayam panggang, diletakkan di kuah besar. Tapi dah yang tukang habiskannya. Pikirnya cinta dilemparkan, padahal ulang anak pesantren. Alhamdulillah nggak ada kami sakit Bapak Ibu. Awak makanlah puas. Nah, di Palu malah coba tanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperbuat oleh orang zaman jahiliyah. Pada zaman yang penuh dengan kebodohan, setiap mereka berziarah kubur, mereka bawa makanan-makanan sambil meratap menangis mereka di kubur tadi. Maka Rasul melarang pada ziarah kubur. Kita di Indonesia ini ada nggak kayak gitu? Ada. Nah, nggak usah kita sebutkan apa agamanya. Nah, matio punya diletakkan di dalam, ada buah apelnya, ada nanasnya, ada ayam bakarnya. Katanya apa? Ini nanti untuk bekal opung ketika dalam perjalanan menghadap kepada Tuhannya. Nah, begitu diletakkan, ada buahnya. Yang kita habiskan siapa? Orang Islam. Sudah bawa pada hari Imlek, nah diletakkanlah di atas kubur tuh. Inilah dimaksud Nabi dulu zaman dahulu. Inilah zaman jahiliyah. Diletakkannya ada nanasnya, ada apelnya, ada buah birnya, ada semangkanya. Yang ambil siapa? Umat Islam. Untuk hari Imlek. Nah, dibuatlah sama mereka. Maka ini yang dilarang Nabi. Namun setelah itu Rasul bersabda, Bapak Ibu, apa kata baginda Nabi? Waliqaulihi alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, ittala'a fil kuburi, lihat kamulah ke dalam kubur. Maksudnya apa? Berziarah kubur. Wa'tibaru bin nusyuri, dan ambillah pelajaran padanya, karena sesungguhnya kamu juga akan kembali. Kata Nabi, kalau kau datang berziarah kubur, kau tengok bagaimana keadaan manusia di dalam kubur itu, tempatnya sempit, gelap, sepi, tak ada teman. Setelah kau tengok begitulah keadaan dalam kubur, lalu ambillah pelajaran darinya, bahwasanya kau akan kembali kepada Allah. Sekarang kau rawat di dalam, nanti awak pula yang menempati tempat itu.
Ini boleh kata Nabi. Kalau berziarah kubur nyawa mengambil pelajaran, nah bahwasanya kita akan pulang menghadap kepada Allah, itu boleh. Tapi kalau kau datang ke kubur bawa makanan-makanan, terus di dalam kubur kau meratap-ratap menangis-nangis, maka inilah yang dilarang Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baginda Rasul mengatakan khususan kuburil anbiya, dikhususkan juga untuk kita berziarah ke kubur para anbiya, karena Nabi ziarah ke kubur para nabi dan para rasul itu hukumnya sunnah. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita agar kita bisa berangkat ke Baitullah. Setelah kita melaksanakan tawaf di Masjidil Haram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah itu pergilah awak ke Raudhah, makamnya baginda Nabi Muhammad. Berziarah ke makamnya Nabi Muhammad hukumnya sunnah. Lalu al-awliya, berziarah ke kuburan para kekasih Allah. Nah, mana itu? Awak ziarah ke makam-makamnya para wali Allah. Kalau di Medan di mana? Kalau kita di Medan ini awak ke Basilah. Nah, ke Langkat, ke kuburan almarhum Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandi. Nah, kita tahu itu wali Allah, kekasihnya Allah, baru punya murid namanya Syekh Daud. Nah, ada Syekh Tajuddin, pergi kita berziarah ke makam mereka karena mereka kekasihnya Allah, maka hukumnya sunnah. Kalau di Martapura siapa? Abah Zaini atau Abah Guru Sekumpul. Bapak Ibu, hari Jumat kemarin saya mengisi ceramah di pendidikan ibu-ibu di sebelah. Nah, Masjid Al-Kausar terus saya sampai perumahan 7. Ternyata tempat kami wirid itu cucunya almarhum Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandi. Senang Allah. Nah, ada cucunya wali Ustaz. Kau tahu ketika saya mengirimkan doa, saya baca, nah, bin Haji almarhum Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandi. Saya tanya, Ibu, apakah ibu ini anaknya almarhum Syekh Abdul Wahab? Tidak, Ustaz, saya cucunya. Nah, ternyata yang cucu almarhum Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandi. Senang awak, ternyata ada cucunya wali Allah yang tinggal di daerah kita itu juga membawa keberkahan. Makanya Bapak Ibu disunahkan awak pilih awak kalau Martapura tadi, nah makamnya almarhum Syekh siapa? Abah Zaini atau Abah Guru Sekumpul, yang kita tahu itu haul terbesar di Asia. Nah, haul terbesar tak pernah sepi. Beginilah wali, karena janji Allah. Apa kata Allah? Ya fa'indahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat pangkat derajat orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Di masa hidupnya dia dicintai manusia, begitu pula ketika dia meninggal di dunia. Lalu Bapak Ibu disunahkan kita berziarah kubur wa sholat. Nah, berziarah ke kuburan orang yang baik. Mana tahu ada muazzin di Masjid Ikhwanul Muslimin, imam di Masjid Ikhwanul Muslimin, meninggal bapak tuh. Nah, bukan kita doakan coba meninggal. Meninggal bapak tuh, kita tahu bapak itu rajin sholat, baik dia semasa hidupnya, suka azan wangi. Nah, kalau meninggal dunia kata Nabi disunahkan kita berziarah kubur ke tempat bapak tuh. Walaupun bapak itu bukan famili kita, bukan saudara kita, hukumnya sunnah. Kata perempuan minan nisa'i, dan makruh hukumnya berziarah kubur dari perempuan. Perempuan makruh hukumnya berziarah kubur. Kenapa perempuan yang makruh? Lewat sedikit ya. Nah, kenapa perempuan yang makruh berziarah kubur? Nah, makruh itu apa? Meskipun makruh itu derajatnya tidak sampai kepada yang haram, definisi makruh Bapak Ibu dalam kitab usul fikih, Bapak Al-Wadiyah fi usul fikih yaitu adalah ma yusabu ala tarkih wa la yu'aqabu ala fi'li, diberikan pahala atas
orang yang meninggalkannya, tidak diberikan dosa atas orang yang berbuatnya. Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tiada berdosa. Meskipun tidak berdosa kita kerjakan, namun kata Nabi hukumnya makruh. Kita kan beramal cari pahala. Nah, lebih bagus ditinggalkan berpahala. Kenapa perempuan makruh bersiar kubur? Yang pertama, lijazaihinna, karena banyaknya kesedihan dari mereka. Perempuan ini banyak sedihnya, kampuna dengan orang meratap-ratap. Karena kata Nabi, laisa minna min ummatin, bukanlah dari golongan umatnya kami yang apabila meninggal emak ayahnya atau suaminya atau anaknya, dia tak terima ketentuan itu datang dari Allah. Menangis dia sambil meratap-ratap, dicakarnya pipinya, ditumbuknya dadanya, kadang semen pun ditumbuknya, masih penting batang pisang ditumbuknya, ini semen yang ditumbuknya. Ada lebih parah lagi, tengok sampai jalan jedang itu, macam nak menjaket, baik, jedang-jedang badannya. Nah, ini karena banyak kesedihan dari mereka, maka hukumnya makruh berziarah kubur. Yang kedua, waqallati sholihina, sedikit sabar dari mereka. Nah, perempuan ini sedikit sabarnya, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan laki-laki, bukan tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan laki-laki. Laki-laki itu sabarnya kuat, perempuan sedikit sabarnya. Kadang meninggal, apalagi yang meninggal itu anaknya. Nah, kadang dia bilang, ya Allah cepat kami, aku panggil anakku ya Allah. Nah, daripada awak menangis meratap-ratap di kuburan, tinggal badan awak, lebih baik kita di rumah bacakan Al-Quran, niatkan untuk orang yang telah mendahului kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yusannu ayyakuna zairu mutawaddi'an, dan disunahkan bahwa ada yang berziarah kubur itu terlebih dahulu berwudu. Hal-hal berwudu. Kalau awak mau berziarah kubur, Pak, dari rumah disunahkan dulu berwudu. Jadi berwudulah awak dulu. Lalu wa ayyakuna 'inda dukhulihi, dan disunahkan ketika dia mau masuk ke kubur itu membaca assalamualaikum darul qaumil mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Lalu tambahlah dengan Allahumma abwab as-sama' li ruhihim wa wasi' madkhalahum fi quburihim. Lalu ditambah dengan bismillahi ala millati rasulillah. Awal masuk Ustaz, panjang kali Ustaz, kami mau baca assalamualaikum ya ahlal kubur darul qaumil mu'minin, boleh? Nah, artinya apa? Keselamatan atas kamu wahai penghuni kubur, negerinya orang-orang yang beriman. Lalu awak tambah baca bismillahi ala millati rasulillah. Lalu tambah doa Allahumma ta'abwa bersama, ya Allah bukakanlah pintu langit liruhihim, untuk ruh mereka, supaya mereka diterima di sisi Allah. Wa wasi'lahum fi qabrihim, dan luaskanlah, lapangkanlah kuburan bagi mereka. Nah, kata Nabi, barang siapa yang baca ini ketika masuk ke dalam kubur, maka semayat itu diangkat siksa kuburnya berapa tahun? Rufi'allahu al-'azab al-qabri anhu arba'ina sanatan. Ya Allah, Allah angkat siksa kubur bagi semayat itu selama 40 tahun. Hebat betul, Pak. Sampai saya baca juga di dalam kitab ini, Bapak Ibu, tadi malam, ketika si mayat itu meninggal dunia, lalu dikafani di rumahnya. Setelah itu bisa dikafani, ditutup pada bahagian wajahnya. Ketika mayat itu sudah dimasukkan ke dalam kubur, maka disunahkan agar dibuka kain kafan pada penutup bahagian wajah. Ketika membukanya, disunahkan kita membaca bismillahi ala millati rasulillah. Awak baca berapa kali? Dibaca sebanyak 21 kali. Barang siapa yang membaca itu ketika membuka kain kafan pada bahagian wajah semayit, maka Allah akan mengangkat siksa kubur pada semayit selama 40 hari 40 malam. Inilah gunanya awak menuntut ilmu, supaya kita sadar, Pak. Lalu setelah itu wa yusannu qira'atul ikhlas, dan disunahkan kita berziarah kubur itu
setelah tadi membaca itu ketika masuk ke dalam kubur, lalu disunahkan membaca surah Al-Ikhlas. Kalau dulu kita bilang baca tahtim. Berapa kali kita baca surah Al-Ikhlas? Wallahu ahad, 11 marrah, sebanyak 11 kali. Lalu awak tambahlah dengan tahtim dan tahlil, lalu ditutup dengan doa. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini si terakhir itu sebentar tapi berakhir. Nah, yang terakhir wa ya'rumul qawlu wal ghaibu, dan diharamkan kencing di kubur. Nah, ada bapak-bapak di Bandung kali dia. Nah, nampaknya pohon besar disemprot sama pohon, sudah nyemprot pamitan pula. Oh, pamit ya toh, izin toh tempat kencing. Disemprotkan yang kerangkian dua macam. Ada nampaknya lubang semut, ya Allah, disemprotkan pula lubang semut. Nah, jadi sempat ada tuh apa tuh di situ. Kencing rumah gua. Nah, di situ dia bekas susah gua kasih baru. Nah, jadi kalau kita tuh di kuburan haram hukumnya mengencingi kuburan. Atau buang air besar. Setelah itu wajib kau najasata 'alaiha, dan mencampakkan najis kuburan juga hukumnya haram. Ada apa betul di bangunan besar berak jadi asoy. Di kadang kampung juga sering. Nah, nggak tahan dia berak jadi asoy. Awak boleh ingat bu, karena kata nenek, jangan ke sungai tengah malam, nanti ada harimau. Terpaksa awak berak di asoy. Saya pernah ngalamin itu bang. Berak awak di asoy. Kadang kata nenek itu udah kau gali aja nanti tanah dulu kata nenek. Karena tapi di kampung pak segitu jauh. Awak gali tanah, berak awak di situ kata nenek, nanti bagi kau tengok ada tak tengok lagi di situ. Rupanya paling udah kosong tengok awak tak ada lagi di situ. Nah, inilah. Jadi kalau dia berak di asoy, dia campakkan najis itu tadi ke kuburan, hukumnya haram. Dan makruh hukumnya bermalam di kuburan, hukumnya makruh. Bermalam dia, ya Allah dulu aku hidup biniku, kami bersama. Jadi bermalam dia dibawa tempatkan selimutnya, tidur dia di kubur bininya. Hukumnya makruh. Wal julus 'alaiha, dan makruh hukumnya duduk di batu nisan kubur. Hukumnya makruh. Janganlah duduk. Kata Nabi, lebih layak kau menduduki bara api neraka daripada nisan kubur. Sampai di sini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dapatlah bermanfaat kepada kita semua tentang berziarah kubur, adab ziarah kubur. Lalu disunahkan ketika masuk ke dalam kubur itu melepaskan sandalnya. Kalau ada ziarah kubur masuk ke kuburan, disunahkan untuk melepaskan sandal. Sampai di sini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ketika kita nanti meninggal dunia berharap kita Rasulullah sebaik-baik penutup, dan setelah itu berharap kita bisa masuk surga. Pengen Bapak Ibu masuk surga? Pengen? Ibu pengen? Pengen kan masuk surga? Syaratnya mati dulu. Kalau tak mati tak boleh masuk surga. Karena sudah masuk waktu sholat Isya, kita tutup dengan doa. Ada yang tak benar? Bapak Ibu? Udah? Kita tutup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'adahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim ya Mannan ya Malikal Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al dinana dinan nabi sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa
ونياتنا نيات المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء والصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام وخصوصا يا الله مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من الناصحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من المتقين في طاعة عبادك ربي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم أنت مني ونحن منكم بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته